Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini, saya akan bermaksud menyampaikan penyuluhan tentang anti korupsi secara virtual guna pencegahan penularan COVID-19. Semoga hasilnya tetap dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Amin. Perkenalan, nama saya Anderson, instansi Inspektorat Kabupaten Sekarau. Dalam hal ini saya akan memberikan beberapa materi penyuluhan dan akan saya lakukan secara virtual. Sebelum memulai penyuluhan ini, saya akan memberikan sebuah pantun kepada Bapak Ibu sekalian. Ku titipkan rinduku pada hembusan angin, untukmu yang jauh namun dekat di hati. Sejak kecil belajar menghargai hak orang lain, supaya kelak tak doyan korupsi. Di sini saya menjelaskan apa itu integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nilai-nilai luhur dan norma yang dimaksud adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, dan adil. Apa hubungan antara integritas dan korupsi? Berintegritas sama dengan anti korupsi, sedangkan tidak berintegritas sama dengan korupsi. Melatih integritas, yaitu melalui institusi sekolah, kejujuran dalam laporan, menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab guru, staf, dan siswa. Budaya transparansi perlu ditegakkan, peraturan-peraturan integritas dibuat dengan segala sanksinya. Melatih ujian terbuka tanpa ditunggu. Sedangkan untuk pendidik guru, kejujuran akademik, melatih jujur dalam pembuatan laporan, tugas akademik, dalam menilai siswa, dalam membuat rapor. Terus belajar sehingga semakin profesional, selalu hadir tepat waktu, konsisten dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan. Melakukan tindakan dengan secara konsisten, dengan nilai yang dipegang penuh. Membangun relasi dengan Tuhan. Sedangkan untuk siswa, kejujuran akademik, melatih jujur dalam pembuatan tugas dan dalam ujian serta tugas lain. Tanggung jawab terhadap tugas, konsisten dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan, selalu refleksi tentang apa yang dibuat sehingga tetap dalam rel yang benar. Membangun relasi dengan Tuhan. Ruang lingkup korupsi berdasarkan Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi sama dengan merugikan keuangan negara. Yang kedua suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, pembuatan curang, konflik kepentingan. Korupsi adalah melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara menurut ACLC KPK. Korupsi yakni melawan hukum, dapat merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri. Hubungan antara dampak korupsi, biaya korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Dampak korupsi terhadap ekonomi, terhadap budaya, dan dampak lainnya. Tekan biaya sosial korupsi, nilai indeks persepsi korupsi turun, indeks perilaku anti korupsi Indonesia. Orang yang integritas, memiliki integritas pribadi, yakni berkepribadian utuh, setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika.
Satunya perkataan dan perbuatan, patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah jabatan. Tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki, yaitu konsumerisme dan hedonisme, tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah, manusia terpukau dan terpercaya oleh uang dan kekuasaan, dan menjadi panutan. Nilai-nilai anti korupsi. Dalam sudut pandang KPK terdapat 9 nilai anti korupsi yang hendaknya diberikan sejak ini. Nilai anti korupsi tersebut adalah pertama, tanggung jawab, korupsi, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Nilai-nilai anti korupsi yakni sikap dan etos kerja, tip pemberantasan korupsi, pantang terlibat tindak pidana korupsi, berlatih untuk berintegrasi, mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. 4. Memilih salah satu peran. Rencana tindak lanjut. Rencana aksi penyuluhan anti korupsi pada orang tua, wali, dan siswa yang belum mengikuti, yakni rencana aksi sosialisasi lanjutan ke masyarakat yang lebih luas. Indikator yakni peningkatan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi. Output yakni sadarnya masyarakat akan dampak korupsi dan memfasilitasi melawan korupsi, antara lain membuat tim skedul. Kesimpulan, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oknum yang bisa merugikan negeri. Salah satu penyebab korupsi disebabkan karena kurangnya integritas para pejabat negeri. Sebagai langkah pemberantasan korupsi harus dilakukan mulai dari pencegahan dengan cara menanamkan nilai integritas mulai dari diri sendiri. Kata-kata semangat, jangan malu hidup sederhana, tetapi malulah hidup kaya tapi hasil korupsi. Terima kasih. Ayo berintegritas, ayo berantas korupsi, semua bisa.